Sahabat Umar bin Khattab ketika masih belum masuk Islam, ini orang yang bencinya luar biasa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia CS sama Abu Jahal. Ya, CS sama Abu Jahal. Ketika Rasulullah sampaikan risalahnya di awal-awal dakwah beliau termasuk orang yang sangat tidak suka dengan Nabi, bahkan berniat akan membunuh Rasulullah. Kalau menurut Sirah Nabawiyah, kebanyakan ahli sejarah mengatakan beliau punya fisik gede, tinggi, besar, perangnya pandai, berantemnya jagoan lah, kalau bahasa kita jagoan. Ame minum doyan. Di masa sebelum beliau masuk Islam, minum doyan. Tapi luar biasanya beliau ketika masuk Islam, ya, meskipun belum ada larangan pengharaman khamar, beliau udah berhenti, nggak minum-minum lagi. Ya, sahabat Umar bin Khattab. Beliau lahir di Mekah, kemudian wafat di Madinah. Sebagian ulama mengatakan wafat beliau dalam usia 60 tahun. Memerintah menjadi Amirul Mukminin lebih kurang 10 tahun 6 bulan. Ada yang mengatakan lebih 4 hari, ada yang mengatakan 5 hari. Itu biasa, ada perbedaan di antara sejarah. Tapi kebanyakan mengatakan ulama beliau berkuasa menjadi Amirul Mukminin itu selama 10 tahun. Sahabat Nabi yang tidak mau dibilang khalifah. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, maka digantikan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gelarnya masih Khalifatul Rasul itu. Tapi kalau sahabat Umar bin Khattab tidak mau. Dia bilang apa? Gelar ini terlalu berat buat saya. Itu sekelas Sayyidina Umar, nggak mau dibilang begitu, ya. Nah, kita pelajarannya kalau ada orang, ya, punya gelar banyak, agak disebut namanya, kagak usah marah. Barangan aja lu manggil gua dulu aja, gua udah 2 kali pergi haji nih. Ada orang begitu ya. Nggak disebut gelarnya dia marah. Ya, Umar bin Khattab nggak mau dipanggil Khalifatul Rasul. Akhirnya, ya, kesepakatan para sahabat, ya udah kalau nggak mau dipanggil itu, ya, maka sahabat menjuluki beliau sebagai Amirul Mukminin, pimpinannya orang-orang beriman. Tawadhunya beliau. Sukunya Quraisy, klannya Bani Adi, ya, sukunya Quraisy, klannya Bani Adi. Rasulullah kasih gelar beliau Al-Faruq. Kita baca sebelum makolahnya, kita tahu siapa yang kasih makolah ini. Orang kenalin orangnya dulu gitu. Gelarnya Al-Faruq, maka disebutnya Umarul Faruq. Ya, orang yang bisa membedakan, yang memisahkan antara hak yang batil. Dia orangnya jelas, hitam-hitam, putih-putih. Kalau kita kan kadang-kadang hitam, kadang-kadang putih, kadang-kadang abu-abu kita. Tergantung siapa yang bayar dah. Iya, apalagi udah komisi duluan. Wah, abu-abu dah. Iya. Benar gak Bang Haji? Iya. Iya. Udah nerima pajar juga abu-abu. Oke aja dah. Oke aja. Tapi kalau sahabat Umar bin Khattab nggak bisa. Hitam-hitam, putih-putih. Ini danta aja urusannya. Mau kagak gitu. Kalau beliau begitu, ya, kagak bisa ditawar orangnya. Dia mendapat sebutan juga Abu Hafs, ya, karena
Hafsah itu putrinya menikah dengan Rasul. Ayahnya Hafsah. Hafsah itu ulama memaknai ada yang dimakna asyad. Makanya beliau mendapat gelar asyadullah juga, asadullah. Singanya Allah. Ya, singanya Allah. Ada yang mengatakan singa padang pasir, lion of the desert. Artinya jamat, awah gitu ya. Singa padang pasir. Dulu ada pahlawan dari Libya namanya ya Umar Mukhtar. Ya, Umar Mukhtar itu waktu membela negaranya Libya itu syahid melawan tentara Itali. Ya, matinya di tiang gantungan. Itu tahun 80, filmnya populer tuh, yang jadi bintangnya Anthony Quinn. Mukanya mirip-mirip dikit Megusim. Tuh Umar Mukhtar, ya, pahlawan nasional Libya. Sama dikasih gelar juga sama orang-orang Libya itu Lion of the Desert. Ya, singa padang pasir. Umar bin Khattab luar biasa. Ayah beliau namanya Khattab bin Naufal. Ya. Jadi Umar ibnul Khattab. Kalau Abu Bakar bin siapa? Saya ulang-ulangi terus. Abu Bakar bin, bukan bin Siddiq. Ya. Siddiq gelarnya. Abu Bakar bin Abi Kuhafah. Ya. Kalau Abu Bakar bin Abi Kuhafah. Umar ibnul Khattab. Ibunya namanya Hantama bin Hisham. Kita cari dari berbagai referensi gitu. Kemudian jamaah sekalian, awal beliau masuk Islam, satu saat dalam sejarah dikatakan, ya, ini kan berniat akan membunuh Nabi. Ya. Berniat akan membunuh Nabi, kemudian bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi yang sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Ya. Kata sahabat Nabi yang menyembunyikan keislamannya bilang begini, "Wahai Umar, ente ngapain jauh-jauh nyari Nabi Muhammad pengen ente bunuh? Adek ente sendiri Fatimah, ya. Fatimah binti Khattab itu sudah masuk Islam sama suaminya, Said bin Zaid." Kalau bahasa kitanya marah nih Sayyidina Umar. Lu kalau ngomong yang benar, kalau bahasa Betawinya, lu kalau bohong gue bacok lu. Galak Sim. Galak bener. Lu kan menang rambut doang ini modalnya. Iya. Galak bener Sim. Itu ya, jagoan bener. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab pergi ke rumah adiknya. Ini awal beliau masuk Islam. Begitu dia ketok-ketok pintu nggak dibukain. Ini adiknya lagi ngaji, belajar ngaji. Ulama mengatakan surahnya surah Toha, ayat 1 sampai 8. Ntar dibuka aja sendiri ya, surah Toha. Bersama suaminya Said bin bin Zaid. Kemudian ada yang mengajarkannya, kalau menurut ahli sejarah namanya Hababa. Begitu dengar ketok-ketok suaranya, tangannya Umar di pintu, kabur nih Pak. Adik iparnya Sayyidina Umar, suaminya wah ini kita nih kabur, Umar yang datang, ya. Akhirnya dibukain pintu sama adiknya Fatimah, ya. Begitu lihat apa itu namanya, dia dari luar udah dengar nih sayup-sayup bahwasannya adiknya baca itu Al-Quran surah Toha. Apa kalau bahasa kitanya, apa yang lu baca? Ya. Coba saya lihat. Jadi Al-Quran itu kalau ulama mengatakan disedekapin sama adiknya, takut diambil. Ya, takut diambil. Bawa kemari, gue pengen lihat. Ya. Adiknya Pak Fatimah nggak pernah ngelawan sama Umar. Ya. Jangan kata orang lain ya, adiknya aja kagak berani. Tapi ketika saat itu Fatimah, ya, ngomong sama abangnya, abang nggak boleh megang ini. Haram buat abang megang ini, dia kata begitu. Umar di situ bingung.
tumben-tumbenan adik gue berani nih. Merengkal kalau bahasa kita. Biasanya orang takut sama gue, keluarga pada takut sama gue. Iya, pada takut sama gue. Surat gue yang megang. Lurus. Ya. Balik lagi ke situ Bang Komar ya. Iya. Kira-kira begitu. Itu tumben-tumbenan adik gue sejak bujak berani begitu. Kata dalam hati Umar nih. Ini Islam ajaran apa ini yang dibawa oleh Muhammad sampai kayak begini nih. Adek gue yang tadinya kagak berani, dia berani ngomong karena hak. Fatimah berani ngomong, abang nggak boleh megang ini. Dia bertahan, digampar itu pak adeknya, masya Allah, sampai berdarah-darah. Ya, tetap Fatimah bertahan dengan Al-Quran itu. Kalau bahasa kita begitu, dengan lembaran Al-Quran itu. Begitu ngeliat adiknya berdarah-darahnya habis ditabokin, iba juga dia kesian. Ya, adiknya tetap nggak mau ngasih. Umar berpikir lagi, luar biasa ini ajaran apa yang dibawa oleh Muhammad ini, sampai berdarah-darah nggak dikasih. Fatimah bilang, kalau abang pengen pegang ini, abang kudu mandi dulu, abang najis badannya. Dia kata begitu. Nurut Umar, ya dah katanya gue mandi dulu, baik, kadang-kadang takut. Apa ini Fatimah? Dijelasin Fatimah. Namanya Al-Quran begini-begini. Udah merendah marahnya. Ya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu ngeliat Umar lemah, ini adik iparnya sama yang tadi ngajarin tuh pada masuk. Ya sambil ketakutan, takut diparanin juga. Kalau bahasa kita, lu ngapain pada ngumpet tadi di situ? Bahasa gitu. Ketakutan aja. Sini kumpulin, dicerita begini-begini. Ini hari kata Sayyidina Umar, anterin saya ketemu dengan Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dianterin. Nabi sedang berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya. Jadi dakwah masih pelan-pelan, Pak. Sembunyi-sembunyi sampai nanti ada ayat yang mengatakan fasda bima tu'maru wa arid 'anil musyrikin. Jadi masih sembunyi-sembunyi nih. Begitu masuk ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, Umar bin Khattab memandang wajahnya Nabi dan memandang matanya Nabi, nggak bisa ngomong dia. Segitu orang paling ditakutin ya di Mekah. Dia nggak bisa ngomong. Ya, akhirnya jatuh lemas duduk. Ya, sebelum jatuh ditepak sama Nabi. Ditepak dia punya pundak. Ya. Kata Rasulullah, sebagian ulama mengatakan begini, hal apa wahai Umar bin Khattab yang membuat engkau tidak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan aku sebagai utusannya? Kalau bahasa kita begitu. Tambah nggak berdaya tuh Umar, duduk ditepak lagi, ya sampai 3 kali. Dalam sejarah Islam kan Rasulullah pernah berdoa dari awal-awal perjuangan beliau. Apa doa Nabi? Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, muliakan Islam, beri kekuatan Islam ini dengan 2 Umar. 1 Umar bin Khattab, 2 Ammar bin Hisam alias Abu Jahal. Gitu ya. Jadi Abu Jahal sama Umar bin, kalau kalimat bahasa Arab kan Ammar itu hurufnya 3 juga, ain mim ra, ya. Umar bin Khattab 3 juga, ain mim ra. Dua-dua ini didoain oleh Nabi. Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan 2 Umar. Ya, Umar bin Khattab sama Ammar bin Hisam alias Abu Jahal. Tapi yang dapat hidayah dari Allah adalah Umar bin Khattab. Tuh, masya Allah. Nah, kita nggak boleh jelek sangka sama orang. Itu orang tadinya geblek, doyan minum, ya doyan ya. Kita jangan main potong letter aja, lu masuk neraka lu bang. Udah umur segini lu masih begitu aja kelakuan lu, kagak boleh begitu. Bisa jadi dia di akhir hayatnya dapat hidayah Allah. Betul kayak begitu? Iya, kita nggak boleh menjas. Makanya kan dai itu kan definisinya nahnu du'atun la qudota. Kita tuh ngajak bukan menghukumi orang.